Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Roma 11 ayat 25 sampai 31 dengan tema menerima kemurahan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan satu penjelasan Rasul Paulus khususnya kepada orang Kristen non-Yahudi. Perlu diketahui bahwa anggota jemaat Roma terdiri dari dua golongan, yaitu golongan Kristen asal Yahudi dan golongan Kristen asal non-Yahudi. Dan golongan Kristen asal non-Yahudi ini merupakan jemaat yang mayoritas. Dalam kehidupan berjemaat, terjadi persoalan atau konflik di tengah-tengah jemaat Roma. Jemaat Kristen non-Yahudi merasa terusik akan ajaran Yudaisme, di mana orang Kristen asal Yahudi walaupun telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus, tetapi itu belum 100% meninggalkan tradisi agama Yahudi. Mereka menuntut agar orang Kristen asal non-Yahudi harus mengikuti dan menjalankan Taurat dan Sunat. Ini yang dikembangkan oleh jemaat Kristen asal Yahudi. Karena kalau tidak melakukan Taurat dan Sunat, maka belum mengalami keselamatan secara penuh. Belum 100% mereka mengalami keselamatan. Jadi, Sunat dan Taurat merupakan syarat mutlak untuk menerima keselamatan. Hal demikian itu mengganggu kehidupan iman dari anggota jemaat yang non-Yahudi di satu pihak. Hal yang lain, akhirnya mereka mulai berpikir tentang kehidupan mereka yang hidup di dalam keselamatan lewat percaya kepada Yesus Kristus. Karena ini yang diajarkan, ini yang diberitakan. Sehingga jemaat Kristen asal non-Yahudi mempertanyakan eksistensi orang Yahudi dalam perkembangan kekristenan. Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa sebelum kedatangan Yesus Kristus, kedua golongan itu yakni Yahudi dan non-Yahudi, dalam hal ini tentunya non-Yahudi adalah Yunani, sangat terpisah. Mereka seakan-akan berada di dalam jurang yang cukup dalam. Sangat terpisah jauh, tidak bisa ketemu. Bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Allah, umat Allah. Hukum Taurat dan Sunat merupakan bagian dari kehidupan mereka beragama dan bermasyarakat. Dengan kata lain, orang Yahudi di mana saja harus taat menjalankan Taurat dan Sunat. Sebab ini merupakan tanda pemilihan Allah kepada mereka. Itu kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 17. Bahwa di situ ada perjanjian antara Allah dan Abraham. Yaitu tandanya bahwa mereka itu percaya taat kepada Tuhan, maka itu harus disunat. Ini yang dilihat. Hal ini karena mereka adalah umat Allah, umat pilihan. Maka untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi, mereka tidak mau. Mereka menganggap orang yang bukan Yahudi adalah yang najis. Mereka itu bisa masuk ke dalam tradisi dan agama Yahudi proselit. Tapi bukan orang Yahudi, orang non-Yahudi untuk masuk dan mengikuti agama dan tradisi orang Yahudi. Akan tetapi oleh karya keselamatan Yesus Kristus, kedua golongan itu, Yahudi dan non-Yahudi, dipersatukan dalam satu gereja. Tidak ada lagi satu pemisahan.
Kini orang Yahudi dan non-Yahudi bersama-sama menjadi umat Allah yang dikaruniai oleh Roh Allah. Dan yang menjadi tanda masuk dalam persekutuan adalah baptisan, bukan lagi sunat. Persekutuan gereja yang harmonis terancam pecah karena konflik yang ada. Konflik itu adalah bagaimana sebenarnya orang Yahudi yang menganut paham Yudaisme bersikeras untuk melakukan ataupun meminta kepada orang non-Yahudi untuk mengikuti Taurat dan sunat. Itu selalu disampaikan kepada mereka. Jadi memang benar-benar ini terancam pecah karena konflik yang demikian. Jemaat Kristen non-Yahudi secara ekstrim menilai dan memahami bahwa tidak ada lagi keunggulan orang Yahudi. Orang Israel tidak masuk dalam perhitungan sehingga mereka menganggap rendah status orang Yahudi. Saudara-saudara, walaupun bukan Paulus yang mendirikan jemaat Roma, tetapi Paulus berkewajiban untuk menyelesaikan konflik yang ada di jemaat Roma. Dan ini merupakan tindakan preventif ataupun pencegahan agar persoalan tidak berkembang atau menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, secara tegas Paulus mengatakan kepada jemaat Kristen non-Yahudi tentang eksistensi bangsa Yahudi dalam karya keselamatan Allah sampai terbentuknya gereja. Dalam ayat 25, Paulus mengatakan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Mari kita garis bawahi kalimat ini sekaligus memberi satu teguran kepada jemaat Kristen asal non-Yahudi agar mereka tidak merasa sombong dengan kemurahan Allah yang telah mereka terima terhadap orang Kristen asal Yahudi. Jadi mereka jangan sombong, itu kemurahan Allah itu. Jadi ketika mereka menunjukkan keegoisan berarti mereka itu sombong. Jemaat Kristen asal non-Yahudi harus memahami tentang keselamatan universal yang dimulai dari bangsa Israel. Jemaat Kristen non-Yahudi harus memiliki hikmat yang benar. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan, jangan kamu menganggap dirimu pandai. Sehingga dengan memiliki hikmat yang benar, maka mereka tidak mencari tentang bagaimana sebenarnya orang Yahudi dalam karya keselamatan. Tidak mengambil bagian, itu adalah hal yang salah. Dan itu merupakan hal ataupun sesuatu yang bodoh, yang menganggap dirinya pandai. Satu rahasia yang harus diketahui orang Kristen asal non-Yahudi, yaitu bahwa pertama, karena sebagian dari hati orang Israel telah mengeras ataupun telah tegar ataupun keras kepala sehingga menolak Allah, sehingga orang Yahudi itu bisa dikatakan tidak lagi memahami tentang eksistensi Allah yang harus dilakukan oleh orang Yahudi. Sehingga Allah telah mengundang orang-orang yang bukan Yahudi menjadi umat Allah. Itu yang harus dipahami oleh orang Kristen non-Yahudi. Dan dalam kasih karunia Allah akan datang penebus dari Sion, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika orang-orang itu bertobat, dalam hal ini orang-orang Yahudi yang keras kepala, yang tegar itu bertobat,
maka Allah akan menghapuskan kefasikan dari mereka, sehingga mereka akan hidup dalam keselamatan. Di sini Paulus mau mengatakan bahwa kegagalan umat Israel bukan merupakan akhir bagi mereka, karena ada Yesus Kristus sebagai penebus dosa-dosa mereka. Kedua, Paulus memberikan satu nasihat. Memang soal Injil mereka itu, yaitu orang-orang Yahudi yang keras kepala, yang tegar, yang mengeraskan kepala mereka itu adalah musuh bagi jemaat Kristen asal Yahudi. Musuh kamu adalah musuh karena paham Yudaisme yang dikembangkan oleh jemaat Kristen asal Yahudi. Tetapi soal pemilihan, mereka dikasihi oleh Allah karena para leluhur ataupun nenek moyang, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh sebab itu, Allah tidak menyesal kasih karunia dan panggilannya terhadap mereka. Bangsa Yahudi dipanggil dan hidup dalam ikatan perjanjian antara Allah dan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah nenek moyang bangsa Israel. Panggilan dan perjanjian ini tidak disesali oleh Allah karena memang merupakan keputusan yang dilakukan Allah untuk keselamatan umat manusia. Ketiga, panggilan dan perjanjian yang diikat Allah dengan umat Israel sama dengan panggilan dan keselamatan yang diberikan Allah kepada orang-orang di luar bangsa Israel. Disinilah Paulus mengatakan, jangan kamu menganggap dirimu pandai. Karena mereka itu sama dengan panggilan yang diberikan Allah kepada mereka. Orang-orang di luar bangsa Israel mendapat kemurahan Allah. Beroleh kemurahan Allah. Menerima kemurahan Allah. Untuk itu harus dipahami saat ini mereka tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah diterima oleh orang Kristen asal non-Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tidak taat akan menerima dan beroleh kemurahan Allah. Maksudnya, dalam pelayanan dan penginjilan dari orang-orang Kristen asal non-Yahudi terhadap orang-orang Yahudi yang tidak taat, yang keras kepala itu, sehingga orang-orang Yahudi tersebut akan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mendapat kemurahan atau belas kasihan dari Allah. Inilah rahasia yang dimaksudkan oleh Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Tema kita menerima kemurahan Allah. Tema ini memberikan beberapa pengertian. Pertama, kita diingatkan bahwa kita telah menerima kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu adalah keselamatan. Padahal secara perhitungan manusia, sebenarnya kita tidak layak menerima kemurahan Allah itu. Karena apa? Kita adalah orang yang berdosa. Kita layak dihukum oleh Allah. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan terhadap sesama kita maupun terhadap Allah. Tapi itulah kasih Allah. Allah memberikan kepada kita keselamatan. Ini kemurahan yang sangat besar. Allah tidak memperhitungkan semua yang kita lakukan. Allah bermurah hati kepada kita sehingga kita diselamatkan. Yesus Kristus menanggung semua dosa-dosa kita. Yesus Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Itu kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Kedua, menerima kemurahan Allah bukan berarti kita menjadi egois dan sombong. Melainkan sebaliknya, kita harus hidup dalam kerendahan hati.
Karena siapakah kita ini? Sehingga kemurahan atau belas kasihan Allah itu diberikan kepada kita. Sebagai orang yang hidup dalam persekutuan bergereja, kita harus menjaga persekutuan, kasih, dan keharmonisan. Jangan saling menyinggung, memfitnah satu dengan yang lain, atau melakukan ketidakadilan kepada orang lain. Sama seperti yang ditekankan oleh Nehemia 9 ayat 32 sampai 37. Ada orang yang menerima kemurahan Allah, tetapi dia tidak melakukan keadilan. Ada penindasan karena status yang dia dapatkan, penguasa yang ada kepadanya. Tetapi justru kita harus saling menjaga, saling menolong, dan saling menopang satu dengan yang lain, dan melakukan keadilan. Ketiga, dalam kehidupan kita harus bersyukur kepada Tuhan, sebab tidak terhitung lagi kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita berada dalam pergumulan dan penderitaan, Tuhan menopang dan menolong kita. Begitu juga kesuksesan dan keberhasilan kita. Itu semua karena kemurahan Allah. Keempat, walaupun kita telah menerima kemurahan Allah, bukan berarti kehidupan kita tidak ada masalah. Pergumulan bahkan penderitaan tidak akan kita rasakan. Tidak. Satu waktu kita akan merasakan semuanya itu. Satu waktu masalah, pergumulan, atau penderitaan akan kita rasakan. Bahkan kita akan merasakan bagaimana beratnya pergumulan hidup kita. Kenapa demikian? Karena memang iblis tidak ingin kita hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Iblis senantiasa akan mencoba mengganggu serta memisahkan kita dengan Yesus Kristus lewat masalah, pergumulan, dan penderitaan hidup. Untuk itu kita harus tetap bersekutu dan meminta pertolongan kepada Allah ketika kita berada dalam pergumulan dan penderitaan dalam hidup kita, agar kita terbebas dan terlepas dari semuanya itu. Kemurahan Allah nyata dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.